Anies ini dengan kayak gini nih kartu mati nggak nih ke depannya ini untuk apakah ini akhir dari sebuah karir politik Anies? Karena Kita ngomong 2029 dong. betul kan ini tidak terlepas dari soal 2029 ya. Guys, ini Anies Baswedan, kita bicara Anies lagi nih. Sesuai prediksi ya. Sesuai prediksi. Jalan Anies kayaknya kemungkinan ya mungkin sekitar 85 bahkan 95% ya. Iya. Ini akan berat terganjal. Jadi pencalonannya agak luar biasa ini. Kayaknya tidak akan bisa mencalonkan karena tidak ada golden ticket di partai yang ada di Jakarta kemarin ya. Sehingga ketika terlihat bahwa semua partai itu belum ada yang menginginkan Anies, hanya yang clear mungkin masih PDIP ya. PDIP Mas. Yang masih melobi sana sini untuk memajukan calonnya kemungkinan Anies. Nah, tapi juga di dalam PDIP sendiri, ya. Ahok udah bilang tuh nggak mungkin ya. Karena biasanya PDIP lebih mengedepankan kader. Dan Ahok sudah bersedia tuh dicalonkan. Ya. Jadi kemungkinannya Anies ini semakin terpuruk gini nih. Iya ya. Nah, menurut lu gimana? Kalau gua serba salah nih Anies ini nih. Kalau gua kan dari diskusi sebelumnya ya yang pertama adalah Prabowo tuh akan narik semua partai ke tengah lah. Oposisi akan kecil gitu. Karena dia quote unquote lah. Dia akan beda pendapat tapi dalam satu rumah, gitu. Jangan beda rumah gitu. Tapi semua ditarik kok. Kalau buat gua ngelihat Prabowo pengen pemerintahan yang kuat, DPR-nya kemudian menjadi lemah kan. Tidak mengganggu, itu satu. Yang kedua, gue lihat Prabowo pun pengen kebijakan-kebijakannya tidak diganjal di daerah. Maka gue lihat tuh daerah-daerah ini bisa jadi lawannya kota kosong semua tuh. Ya. Sumut, Jateng. Sumut enggak dong. Sumut kan ada Edi diusung oleh PDIP yang punya 21 kursi tuh. 21 kursi. Ditambah Hanura ya sama P3. Bisa maju kan. Tapi melawan Kim yang demikian besar, hitungannya kalah juga. Kalah. Jatim, Jateng. Ya. Termasuk DKI. Kalau DKI itu kalau gue lihat yang bisa nandingin Ridwan Kamil siapa sih? Ya paling Anies sama Ahok. Makanya kan kalau gue lihat pendukungnya Anies ya ditarik aja. Makanya tapi maksud gue gini, ini lebih kita bicara kan Aniesnya ya. Figur Anies nih. Anies ini dengan kayak gini nih kartu mati nggak nih ke depannya ini untuk apakah ini akhir dari sebuah karir politik Anies? Karena kita ngomong 2029 dong. Betul. Kan ini tidak terlepas dari soal 2029 ya. Kalau 2029 5 tahun lagi, dan itu dalam politik tidak lama lah. Satu periode. Pertanyaannya kan selain PDIP yang dikecewakan ini partai-partai besar siapa lagi? 2029. Ini kalau teori, bukan teori lah, di Indonesia kan semua partai orientasi kekuasaan ya. Apakah ada partai yang kecewa selama 5 tahun ke depan? Kayaknya nggak ada. Ya kan kita belum tahu. Kemarin aja Nasdem 10 tahun tiba-tiba ngusung Anies jadi capres. Kalau itu kan berbeda ya. Nasdem itu kan lebih menginikannya soal polarisasi. Nah, terbukti walaupun misalnya Anies kalah, tetapi target ketika Nasdem itu berada 10 tahun di Jokowi. Ya kan? Tapi pada 2024 setahun sebelum selesai Jokowi, Nasdem kan tiba-tiba nyalonin Anies. Oh iya. Ya artinya ada swing bisa, kan di situ kan. Bisa terjadi tuh. PKB juga begitu. Nah, apakah 5 tahun ke depan bisa terjadi swing nggak? Itu juga tidak tahu. Kota kosong lah. Kalau gue sih ngeliat pilkada tuh gue yang menarik tuh statementnya Surya Paloh tuh. Menarik tuh buat gue. Pilkada kali ini saya berpikir berburu di hutan.
ternyata bergurunya di kebun binatang. Ya tidak menarik lah. Kalau buat gua itu semiotika yang apa istilahnya, yang akhirnya gua bisa ngerti, oh iya memang Nasdem kenapa ke KIN gitu. Iya. Karena pilihan udah ditentukan, ngapain gitu kan. Itu buat gua black joke-nya seorang seasoned politician. Ya, tapi kalau dengan ini artinya kalau Anies tidak maju, maka sebenarnya yang disodorkan kepada publik Jakarta ini sangat terbatas kan? Siapa? Itu mana RK Bukan, dan maksud gua Anies ini kan kapabel, Abel. Ahok kapabel, Abel. RK kapabel. Harusnya yang berkompetisi ini 3 nih, Le. Tetapi misalnya dengan situasi kayak begini, ini kan membuat orang yang kapabel menjadi tidak bisa maju nih. Ya ketika itu kan risiko, kalau buat obrolan kita sebelumnya kan risiko ketika sistem politik kita seperti ini. Risiko ketika partai dikasih cek kosong. Nah, gua mau nanya nih sama lu, kira-kira ini kan kesalahan bisa jadi di Anies sendiri nih, Le. Ya kan orang mengatakan Anies terlalu pede kan. Karena dia merasa dia tidak mau bergabung dengan partai. Dia maunya independen di luar partai. Lain RK. Kenapa RK sekarang bisa maju Ya, karena dia di masuk. Jakarta? Karena dia masuk Golkar. Ya, Nah, apakah dengan situasi seperti ini Anies akan tetap bertahan menjadi independen? Seolah-olah gini loh, ya yang butuh gue partai, bukan gue butuh partai, gitu loh. Nah, menurut lo kalkulasinya, apakah Anies harusnya Kalau gua ya, bergabung? kalau gua pribadi gua mengatakan Anies mendingan nggak usah gabung. Hah? Tetap aja kayak sekarang. Kayak sekarang. Ya siap-siap berarti dia tidak bisa jadi apa-apa. Gak ada masalah. Itu jalan sunyi itu. Jalan sunyi. Kayak Musashi itu. Nggak ada duit, nggak ada apa gitu. Tapi kalau buat gua gini, kalau semua gabung ke partai, siapa gitu? Apalagi ini kan koalisinya jadi besar nih. Kim plus gitu loh. Koalisi besar ini. Siapa yang akan mengingatkan pemerintah? Nggak ada. Katakanlah PDIP. Siapa lagi gitu? Makanya kalau buat gua harus ada orang-orang kayak Anies untuk yang balancing gerakan masyarakat. Ada Anies, ada Rocky lah yang udah teruji gitu, Rocky. Harus ada tuh. Iya. Pengontrol. Pengontrol. Iya. Gua sih kalau pribadi gua ya Anies nggak usah masuk. Artinya apa? Anies Gerakan politik. Gerakan politik. Nah, kalau di luar partai. Sementara ya banyak orang berhitung itu kalau dia tidak menjadi menteri, kalau dia bukan kepala daerah, maka untuk running for presiden tahun 2029 itu berat itu. Tapi kan pertanyaannya, kalau itu berat, iya berat. Hitungan kalkulasi politik ya. Tetapi Anies ketika jadi gubernur emang berpartai? Enggak lah. Enggak. Ketika Anies jadi presiden, dan capres gitu, enggak juga. Dan gue lihat memang Anies tetap teguh nih, karena kemarin PKS sudah menawarkan ke Anies. PKS menawarkan ke Anies, kalau gitu lu jadi kader. Nggak mau juga. Anies nggak mau. Nah, ini yang kalau misalnya Anies jadi kader PKS kemarin, bisa jadi PKS gabung sama PDIP tuh. Secara ideologi dua partai itu berat kan? Enggak juga, ini buktinya ya. Ya di daerah. Di daerah terjadi tuh, di wali kota mana ya? Aduh, lupa. Kan ada di Ambon, ada di Bupati ya, Jawa Tengah gitu. Iya. Koalisi terjadi, tapi quote unquote ya, tanpa bermaksud. Sumedang. Di Sumedang PKS sama PDIP tuh. Betul, itu dari sisi partai dah. Tetapi tokohnya gitu kuat ya. Oh, iya. Secara ideologis tokohnya itu bukan seperti Anies. Iya. Itu kan jadi beban juga. Kalau gua sih berharap lah ya. Ya Anies di luar partai aja udah. Itu seperti kita dari awal loh ya. Betul. Mengatakan bahwa Anies memimpin gerakan sipil ya. Gerakan sipil. Buat gua bahasanya dia kalau lihat kekayaannya dia nggak punya utang, apa gitu. Tapi ya di simpang jalan Anies nih sekarang ini. Daripada dia terjebak ke dalam masuk ke dalam partai yang belum tentu loh orang kayak dia ketika masuk ke partai masih bisa setegar itu. Iya. Kan dia background dia pendidik kan. Dia pengajar ya, pendidik.
Kalau backgroundnya guru dengan membatalkan idealisme, jangan di partai lah, gerakan sipil aja. Jangan-jangan Anies nanti malah mengambil jalan ini kembali nih ke awal. Kembali ke kampus ini nih. Nggak apa-apa. Iya. Jadi ngajar di kampus, ya rektor, mimpin gerakan sipil. Iya. Kalau buat gua butuh gitu, negara itu butuh pengimbang. Kalau nggak salah kayak tokohnya Bangladesh ya. Nah, di luar sistem partainya terbuka. Bedanya, kayak di Amerika juga sama kan. Iya. Terbuka, menggodok, nyaring tokohnya dari masyarakat, kemudian didorong. Nah, di Indonesia kan Ya kayak Trump ya. Trump dia bisnismen. Dia ikut konvensi di Republik. Jadi dia. Nah, di Indonesia kan belum sampai ke situ. Ya udah, kalau gitu gini guys. Tebak-tebakan lu sendiri gimana? Kalau dia kan Pak Ulay ini bilang gerakan sipil. Nah, lu sendiri gimana? Gerakan sipil loh, sipil tuh nggak, jangan sipilnya dalam arti jamak dalam bahasa Inggris. Kalau jamak kan pakai S. Sipil. Oke guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian